Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Tiara Nurhasana dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 20040624. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penilaian tes aspek kognitif. Yang pertama yaitu pengertian penilaian kognitif. Ranah kognitif adalah segala upaya yang menyangkut aktivitas otak. Nah, ranah ini berhubungan dengan kemampuan berpikir, menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan kemampuan mengevaluasi. Adapun aspek yang diukur dalam ranah kognitif diantaranya yaitu pengetahuan, hafalan atau ingatan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat kembali, recall, atau mengenali suatu nama, simbol, istilah, ide, gejala, rumus, dan sebagainya. Saya berikan soal di mana ada sebuah segitiga siku-siku yang memiliki tegak 24 cm dan alas 7 cm. Nah, pertanyaannya adalah berapakah sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut? Nah, dari soal yang telah saya berikan dapat kita ketahui bahwasannya rumus yang dapat kita pakai telah kita pelajari saat kita SMP. Nah, itulah yang disebut dengan pengetahuan, yaitu rumus Pitagoras, di mana rumus Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, telah kita ketahui bahwasanya nilai A adalah 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Nah, 24 kuadrat sama dengan 576 ditambah 7 kuadrat sama dengan 49. Nah, jika kita jumlahkan sama dengan 625. Di mana akar dari 625 adalah 25. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya sisi miring dari segitiga siku-siku dengan tegak 24 cm dan alas 7 cm adalah 25 cm. Nah, itulah yang disebut pengetahuan, di mana kita telah memiliki sebuah ingatan dari pelajaran yang telah kita pelajari, yang telah kita pelajari dahulu. Selanjutnya yaitu pemahaman atau comprehension adalah kemampuan seseorang untuk memahami setelah sesuatu itu diketahui. Nah, tadi kan telah kita pahami bahwasanya Pitagoras adalah pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Nah, di pemahaman ini adalah kemampuan yang lebih tinggi dari pengetahuan, hafalan, atau ingatan. Misalnya, saya berikan kembali soal bahwasanya ada sebuah segitiga siku-siku di mana segitiga tersebut memiliki sisi miring 5 cm. Nah, sisi miringnya adalah 5 cm, 15 cm dengan alas 5 cm. Nah, jika tadi kita mengetahui bahwasanya rumus segitiga siku-siku atau rumus Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka sekarang kita mencari nilai A kuadrat, di mana A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, di sini siswa harus dapat memahami bahwa rumus itu tidak hanya dapat dipakai untuk mencari sisi miring, tetapi juga dapat mencari sisi tegak, yaitu A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat, di mana sisi miringnya atau C kuadrat adalah 15 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2
sama dengan akar 225 dikurang 25 sama dengan akar 200. Nah, akar 200 ini dapat kita perkecil menjadi, tulisannya saya pindah ke sini. A sama dengan akar 100 dikali 2 sama dengan 10 akar 2. Nah, di sini siswa dapat memahami bahwasanya rumus tersebut tidak hanya dapat dipakai untuk mencari sisi miring, tetapi juga dapat dipakai untuk mencari sisi tegak dan juga sisi alasnya. Itulah yang disebut pemahaman, yaitu siswa dapat memahami sesuatu yang telah dia ketahui. Selanjutnya yaitu penerapan atau aplikasi, yaitu kemampuan berpikir untuk menjaring atau menerapkan dengan tepat tentang teori, prinsip, simbol, rumus, dan lainnya pada situasi baru atau nyata. Nah, misalkan saya ingin membuat tangga dengan tinggi tembok atau tinggi dindingnya itu 3 meter. Dan jarak antara kaki tangga dengan dindingnya itu adalah saya ulangi. Tadi tinggi temboknya adalah 4 meter. 4 meter. Dan jarak antara kaki tangga dengan dindingnya adalah 3 meter. Nah, yang ingin saya cari adalah berapakah panjang tangga yang harus saya buat. Maka di sini kembali saya ingatkan yang kita pakai adalah rumus Pythagoras, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja nilainya, di mana A kuadratnya adalah 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan akar dari 16 ditambah, 3 kuadrat adalah 9, kita jumlahkan, akar dari 16 ditambah 9 adalah 25. Nah, akar dari 25 adalah 5. Maka jika saya ingin membuat suatu tangga yang dimana dindingnya memiliki tinggi 4 cm dan saya ingin jarak antara kaki tangganya dengan dinding tersebut 3 cm, maka saya dapat membuat panjang tangga tersebut 5 meter. Baiklah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya penerapan teorema Pythagoras dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelajaran matematika. Berikutnya adalah analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara satu bagian dengan bagian lainnya. Misalkan, Andi membeli pulpen 3 buah dan Stipo atau Tipex 1 buah seharga 10.000, sedangkan Rama membeli 2 buah pulpen dan 2 buah Tipex
seharga 12.000. Pertanyaannya, berapakah masing-masing harga pulpen dan harga Tipex? Maka di sini dapat kita tuliskan. Misalkan X sama dengan pulpen dan Y sama dengan Tipex. Nah, dari soal dapat kita ketahui bahwasanya Andi membeli 3 buah pulpen 3X ditambah 1 buah Tipex, di mana Tipex sama dengan Y, seharga 10.000. Dan Rama membeli 2 buah pulpen dan 2 buah Tipex dengan harga 12.000. Nah, di sini kita dapat mengetahui persamaan pertama yaitu 3X tambah Y sama dengan 10.000 dan 2X ditambah 2Y sama dengan 12.000. Untuk mendapatkan nilai harga pulpen dan harga Tipex, maka dapat kita eliminasi 2 buah persamaan tersebut. Nah, di sini saya ingin mengeliminasi Y, berarti yang di atas kita kalikan 2 dan yang di bawah kita kalikan 1. Maka 6X ditambah 2Y sama dengan 20.000. Dan di bawah tetap 2X ditambah 2Y sama dengan 12.000. Nah, untuk mengeliminasinya, X dan 2Y nya habis, maka tinggal 6X dikurang 2X yaitu 4X sama dengan 20.000 dikurang 12.000 menghasilkan 8.000. Maka nilai X dapat kita dapatkan adalah 2.000. Nah, setelah kita dapatkan nilai X yaitu 2.000, X sama dengan 2.000, dapat kita substitusikan ke persamaan pertama yaitu 3X ditambah Y sama dengan 10.000 dimana telah kita ketahui nilai X nya 2.000, maka 3 dikalikan 2.000 ditambah Y sama dengan 10.000, maka 6.000 ditambah Y sama dengan 10.000, maka nilai Y adalah 4.000. Maka kita dapatkan bahwasanya nilai X sama dengan 2.000 dan nilai Y sama dengan 4.000. Nah, maka kesimpulannya adalah
Analisis adalah mahasiswa dapat membuat atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antaranya. Selanjutnya yaitu sintesis. Nah, sintesis adalah suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur secara logis sehingga menjadi suatu pola yang berstruktur atau membentuk pola baru. Baiklah, saya misalkan dari soal tadi, yaitu jika Andi membeli pulpen 3 buah dan Tipex 1 buah seharga 10.000, sedangkan Rama membeli 2 pulpen dan 2 buah Tipex dengan harga 12.000, maka berapakah harga yang harus dibayar Randy untuk 1 buah pulpen dan 1 buah Tipex? Nah, tadi kan telah kita dapatkan bagian-bagian X-nya berapa dan Y-nya berapa. Nah, tadi kan X-nya 2.000 dan Y-nya 4.000. Maka jika Randy membeli 1 buah pulpen, yaitu X, ditambah 1 buah Tipex, yaitu Y, maka berapakah harga yang harus Andi bayar? Nah, di sini kita masukkan nilai X-nya yaitu 2.000 ditambah 4.000, maka dapat kita ketahui bahwasanya harga yang harus Andi bayar yaitu 6.000. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwasanya sintesis adalah kebalikan dari analisis. Jika analisis adalah menguraikan suatu bahan menjadi bagian-bagian lebih kecil, maka sintesis adalah suatu bagian-bagian atau unsur kecil dengan dipadukannya sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau membentuk pola baru. Selanjutnya yaitu penilaian atau evaluasi, yaitu siswa dapat melakukan evaluasi, yaitu kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu nilai atau ide. Misalkan jika seseorang itu seperti contoh soal pada aspek yang keempat dan aspek kelima, di mana Andi membeli pulpen 3 buah dan Tipex 1 buah seharga 10.000, sedangkan Rama membeli 2 buah pulpen dan 2 buah Tipex seharga 2 buah seharga 12.000, maka jika Randy membeli 1 buah pulpen dan 1 buah Tipex dengan harga 6.000, berapakah yang harus mereka bayar jika mereka membawa uang 50.000? Nah, di sini mereka dapat menilai bahwasanya jika tadi si Andinya membeli 3 buah pulpen dan 1 buah Tipex seharga 10.000, ditambah dengan Rama yang membeli 2 buah pulpen dan 2 buah Tipex seharga 12.000, ditambah Randy yang membeli 1 buah pulpen dan 1 buah Tipex seharga 6.000, maka harga yang harus mereka bayar adalah 28.000. Nah, mereka dapat menilai jika mereka memberikan uang 50.000, maka mereka akan mendapatkan kembalian yaitu 12.000. Nah, disinilah siswa dapat mengevaluasi atau menilai, mempertimbangkan terhadap sesuatu yang akan dia nilai. Seperti tadi, jika dia membawa uang 50.000 untuk membayar 3 buah pulpen, 1 buah Tipex dengan harga 10.000 dan 2 buah
pulpen serta 2 buah tipek seharga 12.000 dan 1 buah pulpen dengan 1 buah tipek seharga 6.000. Jika dia membayarkan uangnya 50.000 dan jumlah keseluruhan yang ia beli adalah 28.000, maka siswa ini dapat melakukan penilaian ataupun mengevaluasi berapa kembalian yang akan dia terima. Demikian presentasi saya mengenai aspek-aspek penilaian dalam tes kognitif. Kurang dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.